Timnas Indonesia U17 telah tiba di Qatar untuk berlaga di ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Valdi Alberto dan kolega telah tiba di Qatar pada Jumat waktu setempat. Sejumlah perwakilan Garuda Qatar menyambut pasukan Nova Arianto di Doha. Timnas Indonesia U17 kini tinggal melakukan persiapan final setelah berbulan-bulan melakukan pemusatan latihan dan laga uji coba. Ajang tersebut akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Skuad Garuda Muda akan tergabung bersama Zambia, Brasil, dan Honduras di grup H Piala Dunia U17 2025. Pada laga pertama, Timnas Indonesia U17 akan bertemu dengan Zambia di Aspir Zone Al Royan Qatar pada Selasa malam. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan pelatih Nova Arianto sudah tiba di Qatar untuk menjalani laga perdana Piala Dunia U17 Selasa mendatang. PSSI resmi mengumumkan 21 nama pemain yang akan membela skuad Garuda Junior. PSSI resmi mengumumkan 21 nama pemain yang bakal membela Timnas U17 di Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang. Pelatih Nova Arianto menentukan pilihannya, yakni 3 kiper, 10 bek, 4 gelandang, dan 4 penyerang. Skuad Garuda Asia merupakan gabungan pemain dari kompetisi dalam negeri serta sejumlah pemain diaspora. Ada 3 pemain keturunan yang dibawa ke Qatar. Mereka adalah Mike Rajasa Hoppenbrouwers, pemain di Akademi Klub Belanda FC Utrecht. Di lini belakang ada Matthew Baker yang merumput di Melbourne FC Australia, serta Lucas Lee yang bermain di Ballistic United Amerika Serikat. Di luar itu, Nova Arianto mengandalkan talenta-talenta muda yang teruji di berbagai turnamen dan laga uji coba, termasuk Putu Panji, Muhammad Al-Ghazani, Evandra Florasta, Zabi Goli, Mirza Firjatullah, hingga Dimas Adi Prasetyo. Ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia, karena Timnas U17 lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Sebelumnya pada edisi 2023, Merah Putih juga ikut serta namun berstatus sebagai tuan rumah. Sesi kita di Dubai ini adalah fokus dengan persiapan akhir kita menuju ke Piala Dunia, termasuk kita melakukan 3 kali uji coba sebagai bagian persiapan kami menuju ke Piala Dunia, dan di situ kita bisa melihat bagaimana kondisi akhir pemain sehingga kita lihat apakah pemain sudah siap untuk kembali bermain di Piala Dunia atau enggak. Selama uji coba di Dubai, Timnas U17 melakoni 3 laga uji coba dengan hasil 2 kali imbang dan 1 kalah. Di Piala Dunia U17 2025 Qatar, Indonesia berada di grup H bersama Zambia, Brasil, dan Honduras. Laga pertama 4 November mendatang, Indonesia menghadapi Zambia. Pemirsa, untuk membahas peluang Indonesia di Piala Dunia U17 sudah ada Bung Opan Lamara, pengamat sepak bola. Selamat sore Bung Opan, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Alhamdulillah Listia, kabar baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bung Opan, ini kita melihat nih peluang Indonesia di Qatar ini sebenarnya bagaimana nih Bung Opan nih? Ya, pertama kita ucapkan selamat ke Coach Nova dan juga timnya, karena ini menjadi pelipur lara bagi sepak bola Indonesia setelah kita gagal di tim senior untuk lolos ke Piala Dunia. Yang kedua, seperti yang disampaikan dalam pemberitaan tadi, bahwa kita lolos kali ini statusnya sebagai tim yang memang melalui proses kualifikasi. Artinya kita lolos secara wajar. Berbeda saat Piala Dunia usia 17 yang sama 2 tahun yang lalu, di mana Indonesia menjadi tuan rumah, kita lolos karena kita sebagai tuan rumah pada saat itu. Nah, yang ketiga, keberadaan kita di Piala Dunia usia 17 ini adalah yang kedua kalinya. Setelah tahun 2002 atau 2 tahun yang lalu, kita sebagai tuan rumah, kita sudah pernah merasakan atmosfer Piala Dunia usia 17 ini. Artinya, kita sudah tahu
bagaimana persaingan di Piala Dunia usia 17 ini, bagaimana atmosfernya, bagaimana pressure-nya, dan bagaimana ketatnya. Nah, kemudian yang paling berharga, yang menjadi modal yang paling berharga dalam keberadaan kita kali ini adalah TC yang lumayan panjang yang kita jalani di Uni Emirat Arab sebelum kita berangkat ke Qatar ini. Ya, ini sejak tanggal 15, 16, 17 kita berada di sana sampai kemarin. Kemudian kita berhasil melakoni 3 laga uji coba menghadapi tim yang dari gaya permainan, dari asal negara mereka itu kurang lebih sama gaya permainannya dengan atau warna permainnya dengan 3 tim yang akan kita hadapi di grup H ini. Nah, di uji coba yang lalu kita menghadapi Pantai Gading. Kemudian di grup ini juga kita punya lawan yang dari Afrika, yakni Zambia. Kemudian di uji coba yang lalu kita juga sempat menghadapi Paraguay, tim dari Amerika Tengah, di mana ada Honduras juga yang akan kita hadapi di grup H ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita sempat merasakan bagaimana uji coba menghadapi Panama yang dari gaya Paraguay dan Panama ini kurang lebih sama dengan Honduras dan Brasil. Nah, ini sangat berharga, apalagi hasilnya ketiga lagu uji coba itu juga tidak mengecewakan. Kita berhasil menahan imbang Pantai Gading dan juga Panama. Kemudian kita merasakan satu kekalahan dari Paraguay. Saya berharap agar di Piala Dunia usia 17 ini di Qatar yang akan kita lakoni pertandingan pertama tanggal 4 nanti menjadi puncak ya dari penampilan anak-anak. Dalam 1 minggu sampai 10 hari kita akan melakoni 3 pertandingan penting di grup A. Begitu. Menghadapi Zambia pada tanggal 4, kemudian menghadapi Brasil pada tanggal 7, kemudian menghadapi Honduras di laga terakhir tanggal 10. Ada 3 hari masa istirahat dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Kita ketahui, Listia, bahwa tim yang akan lolos ke fase selanjutnya atau babak 32 besar adalah tim yang menghuni peringkat 1 dan peringkat 2. Itu otomatis lolos. Tapi juga akan menyisakan 3 terbaik dari 3 grup yang menghuni peringkat ketiga. Nah, mudah-mudahan kita tidak hanya bergantung nasib sebagai peringkat 3 terbaik, tapi kita bisa lolos langsung karena kita bisa menempati peringkat 1 atau 2. Kalaupun terlalu berat untuk bisa menggagalkan ambisi Brasil sebagai pemuncak grup nanti, setidaknya kita bisa membayangi mereka sebagai peringkat 2 untuk bisa lolos langsung ke fase selanjutnya. Oke, tentunya itu bukan hanya harapan dari Bung Opan, tapi harapan semua masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk di laga uji coba, Timnas Garuda U17 ini imbang dengan bertahan begitu. Tapi pada saat nanti pertandingan, apakah hanya cukup bertahan untuk mendapatkan poin nih, Bung Opan nih? Atau justru memang harus meraih gol begitu? Ya, 3 pertandingan yang akan kita lakoni di grup H nanti dalam tempo sekitar 7-10 hari. Paling tidak tentu ada strategi dan juga taktik yang dipersiapkan oleh Coach Nova dan juga tim ya. Yakni biasanya kan begini kalau sepak bola, Listi. Strategi yang kita terapkan itu sangat bergantung pada 2 hal. Yang pertama adalah strategi dari internal atau taktik dari internal tim kita sendiri. Siapa pemain yang paling siap, kemudian ada skema, ada formasi, kemudian dicocokin dengan materi pemain yang paling siap dengan skema dan formasi itu. Kemudian faktor eksternal adalah siapa tim yang akan kita hadapi. Nah, contoh misalnya, pada saat kita menghadapi Brasil nanti, tentu kita tidak gegabah untuk langsung melayani mereka bermain terbuka, itu bunuh diri namanya. Tapi pada saat kita menghadapi tim sekelas Panama, ya tidak ada salahnya misalnya kita mengkombinasikan antara bertahan dan juga menyerang. Karena kita punya modal untuk itu. Menghadapi Pantai Gading tentu dibutuhkan strategi, menghadapi Zambia, tim asal Afrika yang mengandalkan skill dan power, tentu dibutuhkan strategi dan taktik yang berbeda lagi. Bagaimana menghadapi tim dengan fisik yang kuat, dengan daya tahan yang bagus, kemudian skill yang juga di atas rata-rata. Nah, saya yakin Coach Nova tentu sudah mempersiapkan segala taktik dan strategi yang dibutuhkan untuk itu, termasuk formasi, skema, dan juga materi pemain yang akan diturunkan dari satu laga ke laga yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang agak menggembirakan bagi kita bahwa dalam sejarah sepak bola Indonesia, sepanjang itu turnamen, karena final Piala Dunia usia 17 ini adalah turnamen, karena hanya berlangsung dalam beberapa minggu ya. Nah, sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, jika itu melibatkan
tim junior atau tim kelompok umur, alhamdulillah Indonesia selalu kompetitif di ajang yang kita ikuti. Indonesia selalu memberikan perlawanan dan kompetitif di ajang yang kita ikuti. Beda halnya dengan ajang-ajang atau turnamen yang diikuti oleh tim senior. Kita selalu keteteran di situ. Tapi kalau untuk kelompok umur usia di bawah 20, 19, 17, 16, insya Allah selalu kita kompetitif. Termasuk tim yang dibawa oleh Nova ini, saya sangat yakin kita bisa memberikan kejutan di grup H di Piala Dunia ini. Baik, terima kasih banyak Bung Opan. Tentunya masyarakat Indonesia menantikan kejutan-kejutan dari Coach Nova pada nanti pertandingan U17 melawan Zambia. Terima kasih banyak Bung Opan. Sama-sama Listi, salam.